Kalau kita lihat digitalisasi saat ini bukan lagi menjadi kebutuhan tapi sepertinya sudah menjadi kewajiban begitu ya Pak Sandi, termasuk di BUMN juga. Lalu seperti apa capaian MDI dalam mendorong digitalisasi di BUMN selama ini? Oke, jadi saat ini Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi dan IT di BUMN saat ini menjadi motor untuk digitalisasi di BUMN ya. Dan cara Telkom melakukan digitalisasi dan membantu BUMN lain dengan 3 cara, ada build, ada buy, atau borrow. Jadi build itu adalah Telkom membangun kapabilitas sendiri di mana bisa ditularkan atau membantu BUMN lain. Sedangkan untuk build dan borrow itu biasanya melalui MDI, di mana kita invest di startup, kita pinjam kapabilitas startup di digital itu, kemudian kita bawa ke BUMN-BUMN sehingga bisa membantu mereka untuk melakukan digitalisasi. Baik, Arif, kalau kita lihat seperti apa sih sebenarnya urgensi melakukan digitalisasi di badan BUMN ini? Oke, BUMN ini kan sebagai agent of development Pak ya, dan juga dia memiliki fungsi sekarang ada tambahan untuk membentuk nilai tambah value added. Dan value added saat ini di era digital ya memang harus melangkah ke sana gitu. Kita tidak bisa mengandalkan pada proses-proses konvensional untuk bisa membangun nilai tambah di perekonomian kita. Dan BUMN sebagai agen pembangunan tadi dengan 7.000 triliun aset ini memiliki peluang besar untuk menggerakkan digitalisasi di Indonesia. Hanya saja sekarang ini kan memang baru muncul 5 tahun belakangan gitu ya, 7 tahun belakangan gitu. Dan dengan adanya MDI Ventures, kemudian Telkom, saya pikir ini bisa mempercepat, mengakselerasi digitalisasi terutama di kalangan BUMN. Karena saat ini dari banyak BUMN yang ada itu belum semuanya juga mengembrace teknologi ini, bahkan dalam proses kerja mereka sendiri gitu, tidak hanya dalam bentuk mereka ada di masyarakat itu belum mungkin mereka sudah menjalankan itu, tetapi kalau di dalam mereka sendiri apakah ada straight through processing itu belum semuanya. Belum semuanya ya. Baik, kalau di MDI sendiri sejauh ini update progresnya seperti apa sih Pak? Jadi dari dana atau fund yang dialokasikan untuk MDI untuk invest, kita saat ini sudah invest terhadap startup-startup digital yang mendukung ekosistem BUMN di Indonesia. Jadi startup yang kita fokuskan itu ada startup lokal gitu kan yang skalanya besar dan bisa membantu sinergi dengan BUMN. Kemudian juga bisa startup global yang dia fokus terhadap marketnya di Indonesia. Nah saat ini ada 4 fokus pilar yang kami fokuskan untuk investasi, yaitu ada healthcare, ada fintech, ada agriculture, dan logistik. Nah, cara kami adalah setelah kita berinvest, kita melakukan salah satunya ada program Next Billion Ecosystem kita sebut ya. Jadi itu adalah program menjodohkan antara startup-startup kita dengan BUMN-BUMN terkait. Jadi kami bulan lalu sudah melakukan salah satunya Next B di bidang agriculture. Jadi di sana kita mengundang ada 12 BUMN, kemudian kita bawa 9 startup yang kita invest di bidang agriculture. Kemudian kita dudukan bersama-sama, kita lihat potensi sinergi saling dukungnya apa. Dan alhamdulillah bisa dicapai ada 21 potensi sinergi yang bisa di-create pada saat itu. 21 potensi sinergi, ini luar biasa sekali ya. Apakah ini artinya dana sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat ini dialokasikan untuk sinergi tersebut atau seperti apa? Iya, mayoritas adalah kita menginvest ke startup yang harus membawa value gitu, value sinergi baik BUMN maupun di Telkom Group sendiri gitu. Nah, tadi yang saya sebut ada di 4 sektor tadi yang masih kita fokus, yaitu healthcare, agriculture, logistik, dan fintech. Baik, kita coba tanya tanggapan Arif seperti apa? Memang kalau kita bicara digitalisasi, kendala utama memang di pendanaan, tidak bisa dihindari. Kita bicara inovasi, kemudian juga rekrut sumber daya manusia yang terbaik, best talent, itu tetap memerlukan dukungan pendanaan. Makanya keberadaan perusahaan BUMN terutama dalam hal ini yang mendukung pengadaan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan startup, kemudian juga pengembangan ekosistem digital, memang mau tidak mau harus ada gitu, mereka penting. Dan saat ini kalau bicara memang tidak hanya pendanaan, juga ada business matching, kemudian membantu para startup untuk meraih potensi pasar yang lebih besar, itu juga memang perlu dikembangkan. Tetapi kalau sekarang ini memang sinergi yang harus ada itu tidak hanya dari sisi pendanaan, sinerginya harus horizontal dan vertikal. Kalau vertikal mungkin kita bicara soal pendanaan, MDI Ventures ngasih pendanaan ke BUMN terkait atau misalnya ke perusahaan swasta yang dinilai potensial, tetapi horizontalnya juga dia menjalin kerjasama dengan pemberi dana yang lain. Makanya ada konsep pooling of fund gitu ya, yang dibikin oleh MDI Ventures di sini, misalnya kemarin dengan TMI gitu ya, atau misalnya dengan yang terbaru di Asia Tenggara, Arias Pak ya? Rise. Ya, Rise. Nah, itu akan digunakan untuk tidak nge-grab banyak pasar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Jadi sinerginya saya pikir harusnya idealnya vertikal dan horizontal gitu. Tidak hanya
dari pengendali dukungannya saja, tapi juga dengan menggandeng pelaku modal ventura yang lain, terutama yang di kawasan regional atau Asia Pasifik. Vertikal dan horizontal ya Pak Sandi. Kalau untuk memfokuskan dari proses sinergi ini yang mana sih yang harus proses pertama kali yang harus dilakukan? Jadi di dalam proses sinergi pasti kita harus mendefine dulu nih, kira-kira kebutuhan apa yang paling dibutuhkan oleh BUMN terkait atau anak perusahaan Telkom, dan apa yang bisa disediakan oleh startup, karena tentu saja kami invest di startup harus bisa memberikan value gitu ya. Nah terkait ini tadi saya sebut ada 4 ekosistem digital yang kita, contohnya salah satunya adalah misal di di agriculture gitu ya. Kami menanyakan nih di BUMN terkait kira-kira butuh apa sih untuk digitalisasi yang bisa membantu, sehingga kami bisa invest ada di startup yang terkait pendanaan untuk petani, untuk nelayan, terus startup yang bisa mengumpulkan hasil tani, hasil nelayan, kemudian ada termasuk ada biotech gitu di situ. Jadi ini memang sangat fleksibel kita investnya, tergantung kebutuhan dari BUMN tadi tersendiri. Dari 4 yang tadi disebut oleh Pak Sandi, ini yang mana sih yang potensinya paling besar? Saat ini kita fokus 4 karena melihat 4-4-nya ini mempunyai fokus cukup besar, dan ini menjadi prioritas BUMN juga gitu kan. Jadi kami memang mensupport invest terutama di 4 sektor tersebut. Contohnya yang tadi healthcare gitu ya. Nah kita invest di startup yang terkait hospital management system, ada yang teledokter gitu kan, ada yang farmasi, ada AI based telemedicine. Jadi intinya startup yang kita invest itu ya harus bisa merubah gitu, mendisrupt bagaimana how we doing a business in healthcare especially gitu. Iya Arif, kalau Anda lihat nih sebagai peneliti, ini sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan oleh startup ini? Di Indonesia memang pertama pendanaan, kemudian kedua memang perlu dukungan untuk meng-grab klien atau mungkin bisa dibilang pasar gitu ya. Jadi startup di Indonesia kan katanya besar, ada 1.000 lebih gitu pada tahun 2018. Ya ada pandemi mungkin surut ya, kita masih bisa bicara 700-800-an gitu startup. Banyak sekali. Tetapi dari situ apakah mereka bisa survive? Apakah mereka bisa menjadi calon-calon unicorn atau bahkan dekakorn, itu kan masih pertanyaan besar. Makanya perlu ada angel investor yang dalam hal ini mungkin bisa diinisiasi atau digandeng oleh perusahaan-perusahaan modal ventura PMV di Indonesia. Dan ini yang mungkin dibutuhkan oleh startup kita. Jadi ketika mereka ada pendanaan, dan biasanya kalau investasi modal ventura itu mereka tidak hanya memberikan uang lepas, kemudian diserahkan mau dikelola seperti apa, tidak. Tetapi mereka biasanya memberikan pendampingan gitu. Jadi bisnisnya biar berkembang itu seperti apa, biar bisa meng-grab pasar yang lebih besar itu harus menggunakan software seperti apa, business solution seperti apa. Nah itu memang diperlukan startup kita, dan saya pikir kita perlu lebih banyak perusahaan-perusahaan seperti MDI Ventures di sini untuk mengoptimalkan ratusan startup yang ada di Indonesia kita itu. Baik, Pak Sandi, kalau melihat startup ini yang terus bertumbuhan begitu, apa saja sih yang menjadi kriteria selain tadi kecocokan value begitu, apa saja yang menjadi kriteria MDI Ventures memilih startup ini? Oke, jadi kami sebetulnya bukan pure venture capital, tapi kita adalah corporate venture capital. Nah, tugas corporate venture capital itu ada 2. Pertama tadi kita mencari sinergi value yang bisa membawa nilai kepada perusahaannya, baik berupa new revenue creation, atau yang kedua bisa memberikan cost efisiensi kalau produknya dipakai oleh perusahaan terkait gitu, oleh Telkom atau BUMN. Terus yang kedua tentu saja kita harus mencari startup yang mempunyai growth story-nya bagus. Artinya apa? Dia perkembangannya tambah tinggi, valuasinya tinggi, sehingga investment kami yang dilakukan bisa memberikan gain atau yang cukup menarik gitu kan. Karena semua orang invest tentu harus ada untung, IRR-nya harus cukup tinggi gitu ya. Nah jadi sekarang banyak startup khususnya di Indonesia yang bisa memberikan hal tersebut gitu kan. Sehingga saat ini kami punya banyak pilihan dalam berinvestasi. Itu berbeda dengan 5 tahun yang lalu pada waktu MDI pertama kali berdiri. Startup masih pada banyaknya di seed stage gitu kan. Sehingga resikonya masih tinggi karena invest di depan belum tahu nih basis growth-nya seperti apa ke depan. Nah, tetapi sekarang dengan perkembangan startup yang luar biasa di Indonesia, banyak pilihan untuk invest di berbagai startup di satu segmen gitu kan. Jadi tidak cuma 1 atau 2 saja. Jadi ada banyak pilihan di sana, Bu. Baik, lalu Arif, kalau misalnya melihat ini yang sudah dilakukan selama ini, evaluasi dari Anda seperti apa? Ya, saya pikir sejauh ini sudah on track gitu ya. Jadi pemerintah itu memang sekarang tidak hanya menggenjot perbankan saja untuk pembiayaan. Karena kalau kita bicara startup, belum tentu mereka semua
bankable gitu, belum tentu. Karena memang ada yang sudah kuat, tapi juga yang masih tahap seed atau early stage itu juga belum di-grab. Dan itu sudah digarap PMV. Tetapi kalau yang sudah gede-gede, nah nanti itu akan digarap lanjutan oleh perusahaan-perusahaan corporate venture itu yang akan mengembangkan lebih jauh dan skala bisnisnya lebih besar dan dari sisi investment juga lebih menjanjikan. Saya pikir ini sudah on track gitu, jadi dari segala sisi, dari seed, early stage itu sudah ada dukungan pendanaan dari sisi institusional gitu. Kalau kita bicara di Indonesia saja modal Ventura yang garapi seed dan early stage tadi itu ada sekitar 60 gitu. Belum lagi kalau kita bicara soal corporate venture itu juga ada lebih banyak perusahaan yang bisa memberikan pendukungan dibandingkan perusahaan-perusahaan modal Ventura itu, karena dari sisi pendanaan biasanya yang lebih sukses menggali pendanaan itu biasanya yang corporate venture gitu. Tapi kalau kita bicara Grab di bawah-bawah tuh modal Ventura juga sudah ada. Artinya dari berbagai tahapan tuh sudah ada dukungan. Hanya saja memang sekarang tantangannya tidak bermain sendiri kita. Perusahaan-perusahaan venture capital di Indonesia juga bersaing dengan perusahaan-perusahaan global gitu. Dan saya pikir memang tadi kita akhirnya harus bicara soal sinergi, tidak hanya vertikal tapi horizontal melibatkan mereka juga. Pasar kita sangat besar, 267 juta. Ekspansi di luar juga diperlukan, tetapi kita juga harus dijaga gawang juga di sini. Pasar ini harus digarap juga. Saya pikir itu yang harus dijadikan catatan untuk supaya sukses industri di ini. global dan juga di domestik begitu ya.